Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzughannaka minasy syaitani nazghun fasta'in billah innahu samii'un 'alim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat isya dan sunat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang sampai saat ini dan detik ini menganugerahkan aneka macam nikmat dan ragam rahmat untuk kita semua, sehingga dengan nikmat Allah hadirkan untuk bisa menjalankan ibadah sholat isya dan diteruskan dengan sholat tarawih, sunnah tarawih berjamaah. Ibu bapak, di penghujung di pertengahan Ramadan ini, semoga rangkaian ibadah kita dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, semoga semuanya dicatat sebagai amal ibadah, investasi amal kita, amal solehah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam dan intinya kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya dari tahun kemarin saya punya janji, saya punya tugas dan catatan yang disampaikan belum tuntas, yaitu dulu kita membawakan tema sebuah judul pintu-pintu syaitan. Apa yang dimaksud pintu-pintu syaitan? Setan masuk ke hati manusia melalui pintu-pintu tersebut. Pintu dia masuk ke hati, nah itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang pergi ke tempat maksiat, orang pergi ke mana, ke tempat yang dilarang Allah, itu bukan yang digoda, itu bukan kakinya, melainkan hatinya. Hatinya itu digoda. Kalau ada orang yang berbicara jelek, ngomongin orang, ngomongin apa, itu yang digoda bukan mulutnya, tetapi hatinya dulu oleh setan. Berarti setan sudah masuk duluan sebelum berbicara. Karena hati yang menggerakkan seluruh anggota tubuh, hati adalah pemimpinnya. Sabda Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah fa in sauhat sa'iru jasad wa in fasadat sa'iru jasad. Ingat, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, segumpal. Apa itu? Mudghah, segumpal darah. Apabila dia beres, apabila dia bersih, maka seluruh
anggota tubuhnya, organ-organ yang lain ikut lurus. Apabila sebuah gumpal darah itu jelek, maka seluruh anggota organ-organ yang lain ikut jelek, yaitu dinamakan hati. Ini kalau saat kurban kita motong kambing, kita motong ada hatinya kan? Ada hatinya. Nah itu seperti itulah hati kita itu. Segumpal darah itu berbentuk hati. Nah itu hati kita itu bisa dimasuki setan, ada pintu-pintu. Menurut Imam Ghazali ada 11 dulu. Pernah saya nyampaikan ada 10, ini nambah 1 jadi 11. Kalau nggak selesai nanti buat tahun depan lah Bapak. Menurut Imam Ghazali ada 11 pintu-pintu setan. Setan mengetahui titik-titik lemah kita dalam hati kita. Dia mesti masuk ke dalam, ada celah-celah, dia tahu. Cara menjaga diri setan ialah mengetahui, kita harus mengetahui pintu-pintu tersebut dan menutupnya rapat-rapat. Jadi Imam Ghazali mencontohkan dalam kitabnya, orang yang tidak menutupi pintu-pintu tersebut dengan rapat, lalu dia usir dengan ucapan a'udzubillah atau semacam ayat kursi dan lainnya, tak mempan. Kenapa? Karena dia sudah masuk duluan. Si setan itu sudah masuk duluan, masuknya seperti ke aliran darah kita. Nah, mau masuk ke hati. Dan dia sudah bersemayam di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Kalau setan sudah masuk ke hati manusia, maka pandangan menjadi pandangan setan, ucapan menjadi ucapan setan, pikiran pun menjadi pikiran setan. Jadi pikiran kotor. Nah itu udah dimasuki setan. Nauzubillah min dzalik. Yang ada namanya Victor itu ada salah maaf ya. Ini disebut Victor, ini singkatan. Nah kalau menjadi mata setan, telinga setan, pikiran menjadi pikiran setan, lalu berusaha mengusir setan, ya jelas gak bisa lah. Masa setan mengusir setan? Gak bisa. Sama temannya gak bisa ngusir. Mesti pintu-pintunya itu kita harus tutup rapat. Satu, dulu pernah disampaikan, satu langsung aja. Satu, hasud yaitu iri dengki. Kedua, marah. Ketiga, suka bersenang-senang dan menghias-hias kenikmatan lah, menghias-hias diri, menghias-hias rumah atau kekayaan. Keempat, kekenyangan dalam makanan, kekenyangan, terlalu banyak makan di kekenyangan. Itu juga diantara pintu-pintu setan. Itu sudah disampaikan. Kelima, tamak, serakah, tomak, ya serakah dalam segala hal, dalam ucapan, dalam segala bidang, tamak atau dalam bentuk harta benda. Selanjutnya yang keenam, berburuk sangka dan selalu merasa kurang pemberian yang ada. Kebalikannya adalah baik sangka. Lantas apa yang memecahkan penyakit buruk sangka dan menguatkan rasa qanaah itu? Di antaranya dalam firman Allah dalam Al-Quran, surat Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Kita tidak usah buruk sangka kepada orang tentang rezeki. Allah telah menjamin.
Contohnya buruk sangka itu seperti ada tamu ke rumah kita tiba-tiba, oh jangan-jangan maling, oh jangan buruk sangka seperti itu. Buruk sangka jangan, waspada harus. Tapi masuknya lewat jendelanya itu harus diburuk sangkanya. Kalau lewat jendela itu maling. Selanjutnya, perasaan berumur panjang dan berangan-angan jauh. Nah, ini suka berangan-angan, rasanya umur kita masih panjang, rasanya masih jauh pada kematian. Ini dia di antara pintu-pintu setan juga. Setan masuk dari situ. Kebalikannya adalah rasa takut terhadap kematian yang tiba-tiba. Kemudian apa yang memecahkan angan-angan panjang dan menguatkan rasa takut tersebut? Di antaranya adalah firman Allah, dan tiada seorang pun, surat Luqman ayat 31, dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui di mana dirinya akan meninggal. Lanjut, nomor berapa tadi? 5, 6, 7, 8. Merendahkan dan menghormati orang lain. Nah, ini menganggap remeh orang lain. Jangan suka mencela, apalagi mengejek, jangan. Nah, ini diantara pintu setan juga. Kebalikannya adalah mengetahui hak-hak sesama muslim, itu harus menghormati, harus hormat. Adapun yang mencahkan sikap merendahkan yang menjunjung tinggi hak sesama muslim adalah salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 8. Padahal kemuliaan Allah, keluhuran itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahuinya. Lanjut, nomor 9, sifat ria. Nah, ini sifat ria ini sedikit lah, selalu efeknya itu sangat sensitif. Sedikit ria, sedikit ya. Ini pengen dipuji, pengen kalau ibadah itu pengen dipuji, baca Al-Quran pengen dipuji. Ya kalau merasa pengen dipuji, ya itu ria. Jangan. Itu diantara pintu-pintu setan. Ke-9, sombong. Dan yang ke-10, takabur, kikir, pelit alias pelit. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini bisa menutup rapat pintu-pintu setan yang 10, yang 11 itu. Paling tidak menyempitkan ruang lingkup setan di dalam tubuh kita. Kalau tidak bisa menutup rapat, paling tidak bisa menyempitkanlah puasa kita ini. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.